Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ada yang menarik begitu kan, ternyata ya elektabilitas dan popularitas dari Pak Purbaya ternyata ya bisa mengalahkan ya sosok dari seorang wakil presiden Gibran Rakabuming Raka hingga Deddy Mulyadi. Wih, ini keren bos, ya keren. Kenapa kok keren bang? Bayangkan. Setiap 1% turun, saya kehilangan pendapatan 70 triliun. 70 triliun. Wah, rugi juga nih. Jadi kita pikir-pikir gini deh. Saya hitung dulu, sebetulnya kondisi kemampuan kita mengumpulkan teks sama cukai seperti apa sih kalau sistemnya diperbaiki. Selama ini yang dilakukan oleh Pak Purbaya hanya 2 bulan memimpin begitu. Elektabilitasnya sangat tinggi dan bahkan masuk 10 tokoh politik yang digadang-gadang menjadi salah satu calon ya presiden di tahun 2029. Bayangkan ya, dibandingkan dengan Deddy Mulyadi membangun sejak awal sidak sana sini begitu kan ya. Tapi masih nuansanya begitu kan. Pak Purbaya bisa salib Deddy Mulyadi dan Gibran Rakabuming Raka. Bayangkan. Padahal sudah ngonten sana sini begitu. ini satu sisi kalau kita bandingkan loh ya, kalau kita bandingkan ya elektabilitasnya dan popularitasnya. Bandingkan dengan Wapres Gibran. Ya, bandingkan dengan Wapres Gibran. Wapres Gibran sekarang ini kemana-mana begitu kan, disorot oleh kamera. Walaupun kita lihat ya antara Gibran dengan Jokowi ini disamakan, maka pada akhirnya politik pencitraan itu pada akhirnya runtuh. Orang-orang sudah tidak begitu percaya terhadap politik pencitraan. Nah mas, itu sebenarnya susunya yang dibagikan dari mana ya mas? Iya. Asal susunya. Sebelumnya kan sempat disebutkan tidak tahu asal. Sama sekali tidak ada yang. Dah, ya. Apa yang dilakukan oleh Gibran ini nampaknya tidak naik-naik amat begitu kan. Coba bayangkan survei misalnya ketika lihat Anies Baswedan dengan Gibran misalnya. Elektabilitasnya lebih unggul mana? Kalau dengan Pak Purbaya itu jauh kabarnya. Kabarnya ini jauh begitu. Ini menandakan bahwa ada kejutan politik di tahun 2029 nanti begitu. Nah, dan sekarang nampaknya posisi dari Pak Purbaya ini ya sudah mendekati Prabowo Subianto. Keren kan? Makanya kalau bekerja dengan rakyat, bekerja transparansi kepada para rakyat, maka disitulah rakyat akan memilihnya. Rakyat akan mendukungnya. Rakyat yang akan memberikan penjagaan yang ketat begitu kan ya. Artinya secara tidak langsung bahwa masyarakat itu ya simpati terhadap pemimpin-pemimpin yang punya transparansi kuat. Nah, keren kan? Saya panggil dulu termol-termolnya begitu kan ya. Pasti termol-termol ini sudah panik begitu kan ya. Bagaimana tidak panik kalau surveinya sudah muncul begitu kan? Dan bahkan ya masuk 10 tokoh yang kemudian punya popularitas yang tinggi begitu. Bahkan survei ini katanya begitu kan ya. Pak Purbaya ini masuk cawapres di tahun 2029. Unggul jauh dari Gibran Rakabuming Raka. Gibran, datang dong. Mana pencitraanmu? Tampilkan yuk. Ternyata kita tahu bahwa yang namanya politik pencitraan ini sekarang ini sudah tidak dipakai di negara demokrasi modern. Kenapa? Demokrasi modern itu butuh transparansi, ya, butuh keadilan, butuh narasi di situ, by data. Apalagi Pak Purbaya ini by data. Tidak heran sekarang ini Pak Purbaya ini banyak musuhnya. Dikritik oleh Hasan Nasbi, dikritik oleh Luhut, dikritik oleh Telmol. Dan pada akhirnya apa yang terjadi? Yang terjadi popularitas Pak Purbaya ini malah semakin meroket. Ya, untuk bulan ini meroket, ya 2 bulan ini meroket sangat tinggi begitu kan. Dan ini salah satu yang akan mengalahkan ya citra dari seorang
Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Karena saya melihat bahwa Pak Purbaya ini sudah pro terhadap rakyat, bekerja dengan rakyat, Pak. Apa-apa yang tidak sesuai dengan Pak Purbaya yang menghambat kepada perekonomiannya, ya apalagi perekonomian rakyat, ya ditolak oleh pasti Pak Purbaya. Kita tahu beberapa bulan yang lalu Pak Purbaya sudah mengatakan bahwa begitu kan ya, kereta cepat ya tidak boleh menggunakan APBN. Ya, hutang kereta cepat tidak boleh menggunakan APBN. Dan itu ditolak oleh Pak Purbaya. Bayangkan, keren kan? Ya, walaupun kita lihat hari ini bahwa Pak Purbaya dicap sebagai karakter yang koboi begitu kan ya. Karena itu koboinya disuruh oleh presiden ya. Orang banyak tidak terima ya, I don't care ya bagi Pak Purbaya. Karena di balik ini semua ada Prabowo Subianto, bos. Ya. Makanya Pak Prabowo Subianto tidak bisa diintervensi. Saking kuatnya Pak Purbaya. Oh. Termol ini pasti kepanasan, ya, pasti kepanasan. Apalagi pencitraan, ya. Apalagi yang namanya politik pencitraan. Ya tidak bisa mereka. Mau mengayomi bagaimana? Ya politik pencitraan itu masyarakat sudah merasakan itu. Apa-apa ada di politik pencitraan begitu kan. Sudah muak dengan politik pencitraan. Apalagi yang dilakukan oleh mantan Presiden Jokowi begitu kan. 11 triliun di kantongnya. Nyatanya banyak yang dikorupsi. Dari orang-orang mereka banyak yang ditangkap yang kemudian melakukan korupsi begitu ya. Di era Prabowo banyak yang kemudian bisa menangkap orang-orang di era Jokowi begitu kan. Ngeri-ngeri sedap, bos. Ngeri-ngeri sedap. Dan pada akhirnya apa yang terjadi? Pak Purbaya ini sudah menolak begitu kan ya, membayar hutang kereta cepat pakai APBN. Nah, respon istana bagaimana? Ya mau dicarikan solusinya, terutama dari AHY, terutama dari dari istana dan sebagainya. Langkah inilah yang kemudian bahwa Pak Purbaya begitu kan punya terobosan baru ya, punya terobosan baru. Nah, secara tidak langsung bahwa survei Indeks Politika ya bahwa mengatakan elektabilitas Pak Purbaya ini lebih tinggi dibandingkan dengan Gibran dan Deddy Mulyadi, menandakan ada kejutan-kejutan politik begitu kan ya. Kenapa? Karena kita tahu kejutan politik di tahun 2029 ternyata sosok yang kemudian punya pengaruh yang sangat luar biasa, orang-orang yang bisa bekerja dengan rakyat, pro terhadap rakyat. Maka ini kesempatan bagi Gibran, kesempatan begitu kan ya, tapi kan tidak punya kapasitas untuk seperti terobosan baru seperti Pak Purbaya kan tidak punya kapasitas. Nah, maka dari sinilah yang kemudian bahwa begitu kan ya, kejutan politik di tahun 2029 ternyata lembaga-lembaga survei seperti Indeks Politika Indonesia merilis survei ya elektabilitas calon presiden dan wakil presiden. Ternyata di situ adalah yang masuk kategori of the man begitu kan di tahun 2029 dia itu adalah Pak Purbaya. Bayangkan bisa mengalahkan Deddy Mulyadi dengan Gibran Rakabuming Raka. Apa artinya? Artinya bahwa kalau orang bekerja dengan rakyat, bekerja pro terhadap rakyat, transparansi kepada rakyat, nggak usahlah politik pencitraan dibangun sana-sini, kalah runtuh begitu kan. Makanya yang dibangun Deddy Mulyadi sangat luar biasa, sana-sini, sidak sana-sini, oke lah, bagus begitu kan ya. Tapi kalau tujuannya hanya politik pencitraan, tidak bisa, bos. Apalagi wakil presiden Gibran Rakabuming Raka. Sudah nggak usum di demokrasi modern membangun pencitraan yang kuat di masyarakat.
Masyarakat sudah tahu, masyarakat sudah bosan dengan hal-hal seperti itu dan merasakan bagaimana politik pencitraan. Termol, ya monggo, ya komentarnya dipersilahkan. Ya susahnya bangun pencitraan yang begitu luar biasa. Tapi ujung-ujungnya kalah dengan Pak Purbaya. Makanya saya menganggap bahwa Pak Purbaya ini sangat luar biasa sekali. Dan inilah Pak Purbaya masuk ke 3 tokoh itu begitu kan. Ya, artinya hanya 2 bulan bekerja tiba-tiba unggul sangat luar biasa secara elektabilitas. Nah, survei yang dilakukan oleh Indeks Politika Indonesia ini mencatat elektabilitas Menteri Pak Purbaya ini ya masuk dalam ya bursa calon presiden dan wakil presiden begitu di tahun 2029. Ya tinggal partai yang melamar itu begitu kan. Nah, berdasarkan hasil survei inilah yang kemudian ya Pak Purbaya ini mencapai 28,65%, sedangkan Deddy Mulyadi kabarnya mendapatkan sekitar berapa persen ini ya, Pak Purbaya yang mendapatkan 28%, Deddy Mulyadi mendapatkan 20%, dan Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono mendapatkan 15%. Nah, sementara Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ini hanya mendapatkan 12%. Ini kan ngeri-ngeri sedap, Bos. Masa iya wakil presiden hanya mendapatkan 12%? Ngeri kan? Makanya sekarang ini dampaknya masyarakat yang namanya politik pencitraan itu sudah tidak usum, sudah tidak laku begitu kan. Dan masyarakat sudah tertipu dengan politik pencitraan itu begitu, sudah merasakan. Ngeri kan pada akhirnya, ya, ngeri kan pada akhirnya. Jadi saya menganggap bahwa hal yang kemudian dilakukan oleh Pak Purbaya ini kan berjalan sendiri begitu, dalam artian bahwa bersama dengan Presiden Prabowo Subianto. Artinya ini punya tanggung jawab besar kepada Presiden Prabowo Subianto, tapi bukan ya dari yang lain begitu kan. Makanya I don't care di situ begitu kan, bahwa Pak Purbaya saya tidak menghiraukan dengan yang lain. Saya hanya punya tanggung jawab kepada Presiden Prabowo Subianto. Nah, bagaimana sikap Presiden Prabowo Subianto? Bahkan Prabowo Subianto memberikan apresiasi yang sangat luar biasa kepada Pak Purbaya begitu kan. Nah, Pak Purbaya ini mengaku memang ada sejumlah pihak yang marah kepadanya, termasuk anggota DPR ya, akan tetapi kabarnya dirinya juga tidak menyebutkan secara gamblang siapa anggota parlemen yang marah itu. Ternyata begitu, usut punya usut, ternyata Pak Purbaya ini banyak musuhnya. Banyak musuhnya begitu kan. Ya kenapa? Karena orangnya jujur, bekerja dengan rakyat, transparansi kepada publik. Dan inilah yang kemudian orang tidak suka. Kenapa? Kalau di Indonesia ada orang jujur, pasti orang tidak suka begitu. Kenapa? Ya takut terbongkar, takut dirinya terancam begitu kan. Bagaimana dirinya melakukan hal-hal yang kemudian mencuri uang rakyat dan sebagainya. Dan inilah yang kemudian mengapa Pak Purbaya menolak APBN ini ya, untuk hutang kereta cepat ya dibayarkan lewat pakai APBN, karena dia punya dampak begitu kepada masyarakat. Artinya apa? Artinya penolakan ini saya rasa tengah tepat. Karena ini adalah uang rakyat. Uang rakyat itu tidak boleh fokus kepada satu infrastruktur yang kemudian dampaknya hanya itu-itu aja mereka begitu. Dan itu sudah diklarifikasi dari seorang Jokowi, membangun kereta cepat bukan soal untung rugi, tapi fasilitas pembangunan pelayanan terhadap sosial masyarakat. Bahkan ini kabarnya begitu kan ya, ia menilai ya, Danantara yang memiliki keuangan yang begitu luar biasa, kapasitasnya hampir 90 triliun per tahun, dan ini menandakan bahwa bisa untuk membayar hutang kereta cepat. Nah, apakah ini kapresnya dari seorang Presiden Prabowo Subianto? Nantinya akan muncul itu begitu. Nah, dan saya kira kalau hanya Gibran hanya itu aja ya mana bisa begitu kan. Masa sebagai wakil presiden Gibran Rakabuming Raka begitu kan ya. Tiba-tiba jadi sebagai seorang pengundi hadiah yang mancing di situ begitu. Ini ngeri bos. Ya ngeri. Jadi saya pribadi melihat bahwa kesempatan sebenarnya para pemimpin begitu kan ya untuk bekerja keras lagi demi rakyat. Karena Pak Purbaya ini Menteri Keuangan
Dia seorang teknokrat begitu kan, ya, bukan berangkat dari partai. Artinya tidak terafiliasi kepada partai apapun, tapi mampu begitu kan, ya, bekerja dengan rakyat. Dan inilah akibatnya kalau bekerja dengan rakyat. Banyak musuhnya disayangi oleh rakyat. Tapi sekarang ini narasi-narasi kan berbeda begitu kan. Narasi-narasinya berbeda. Kenapa? Karena Pak Purbaya ini selama ini memimpin begitu kan, ya. 2 bulan ini nampaknya sangat luar biasa sekali Pak Purbaya ini. Dan sehingga muncul survei-survei itu begitu kan, ya. Jadi nggak tahu lagi nanti siapa yang kemudian menteri-menteri yang lain begitu kan. Coba bayangkan ya. Menteri olahraga seperti Bahlil ya, seperti mereka begitu kan. Pokoknya dari dulu dari menteri dari Jokowi begitu kan, yang dipakai oleh Prabowo Subianto, siapa yang bekerja dengan rakyat? Siapa yang bekerja dengan transparansi ke publik begitu? Nih, padahal dalam standar pejabat ya, Pak Pur ini adalah normalnya seorang pejabat. Saking minusnya, congor-congornya pejabat-pejabat ini, makanya omongan ya Pak Pur ya bagaikan pedang. Woi, ngeri-ngeri sedap bos. malah Teddy naik di situ begitu kan, ya. Padahal Doi belum lama menjabat dan kebijakan belum kelihatan hasilnya, baru omongannya yang kelihatannya memihak rakyat. Segitu pun udah cukup untuk digadang-gadang menjadi 100% presiden. Ya kata siapa begitu? Coba kita lihat saja bagaimana kebijakan-kebijakan Pak Purbaya begitu kan, yang kemudian menanggung ya beban dari BPJS 20 triliun. Bagaimana mengamankan uang kita, uang rakyat begitu kan, ya, untuk dipakai hutang kereta cepat menggunakan APBN. Dan disitulah langkah yang bagus. Dan saya kira pertumbuhan ekonominya semakin tinggi begitu kan. Ya walaupun orang yang tidak suka ada begitu kan, tapi itu adalah pendukung-pendukung Deddy Mulyadi biasanya. Kenapa kok begitu bang? Ya saya paham betul begitu kan, karena pertarungan sekarang ini adalah Deddy Mulyadi dengan Pak Purbaya. Dan pendukung-pendukungnya di situ begitu kan, ya, saling sana sini begitu. Mengapa saya lebih mendukung Pak Purbaya dibandingkan Deddy Mulyadi? Semuanya saya kira bagus. Tapi kalau untuk segi kebijakan dan transparansi, saya kira Pak Purbaya lebih wow begitu kan, ya. Saya Deddy Mulyadi paling bagus seluruh kepala daerah begitu kan se-Indonesia begitu. Saya kira respon lah begitu kan, ya, terhadap perkembangan sekarang ini. Makanya Pak Deddy Mulyadi ini kan lebih kepada kepentingan lingkungan hidup. Wah, ini semakin keren bang. Kalau Pak Purbaya dengan Deddy Mulyadi di tahun 2009, woi, keren. keren bos ya. Dan bahkan ini Pak Purbaya ini usah terlalu banyak dikomentari, biarkan beliau bekerja semaksimal mungkin ya. Pak Pur ini adalah orang cerdas. Ini banyak sekali komentar-komentar dari netizen. Artinya ini menandakan bahwa Pak Purbaya ini sangat luar biasa. Gaspol Pak Purbaya. Elektabilitas sangat luar biasa. Elektabilitas aneh kalah sama Deddy Mulyadi. Ya, Deddy Mulyadi kan punya jabatan, Anies Baswedan tidak punya jabatan. Kan itu logikanya. Dan saya melihat bahwa Pak Purbaya ini sangat luar biasa lah ya. Gibran ketinggalan dong. Hanya 12%. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus di channel Hodari Podcast Rakyat ini. Jangan lupa di subscribe.